Sampai kemudian di tengah jalan ia berjumpa dengan sahabatnya yang lain yang kedinginan. Dan dia hampir-hampir menggigil sampai-sampai kemudian mengeluarkan asap dari batang hidungnya. Dari kemudian tatkala ia berbicara karena hawa dingin yang ditimbulkan pada hari itu. Karena kasihan, kemudian pakaiannya itu dilepas. Yang bagian luar yang bukan baru, ia berikan kepada sahabatnya itu. Sampai-sampai kemudian mereka akhirnya berdua sampai di masjid dan bisa melakukan sholat ibadah, sholat subuh bersama-sama. Nah, tatkala kemudian menjelang meninggal, dia dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari semuanya itu. Lantas kemudian dia seakan-akan menyesal. Ya Allah, kenapa kemudian tidak yang baru ya Allah? Pada pengen suk sampean ditidoki pahalanya wong haji. Sampai mungkin ngantuk, kenapa nyong ngantuk ben ya Rasulullah, ya Allah, ya nih gitu. Kayak, kenapa nyong ngaji nih ngantuk ya, sing ngerti pahala gede-gede kayak orang ngantuk ya. Kultu aku berkata di sini maksudnya adalah yaitu Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berkata, wa mislu hadza ani solihina. Kisah-kisah yang seperti itu tentang orang-orang soleh, tatkala kemudian ditalkin, malah justru dia tidak menjawab kalimat talkinnya, tapi kemudian melawan perkataan setan, ini banyak. Sampai kalau dengar di kitab-kitab yang lain, terkait masalah kisah-kisah yang seperti ini cukup banyak di kalangan ulama-ulama di zaman dulu, bukan hanya di dalam kitab ini. Terkait masalah kisah, tatkala kemudian orang ditalkin, kemudian dia malah justru menjawab jawaban setan karena melawan, tidak mau mengikuti perkataan setan. Kisah yang seperti ini banyak. Kalau yang paling populer di dalam kalangan sahabat Nabi, tapi ini yaitu Sya'ban. Sampai kan ngerti Sya'ban, kisah yang cukup terkenal lah. Salah seorang sahabat Nabi yang dimana tatkala kemudian dia menjemput kematian, tapi perkataannya aneh. Kenapa tidak yang baru? Kenapa kemudian tidak semuanya? Anak wong garap mati ngomong, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang ia katakan kan 3. Kenapa tidak lebih jauh? Ini kan cukup populer kisah ini. Yaitu kisah sahabat Sya'ban. Kenapa tidak jauh? Kenapa kemudian tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Menurut riwayat dia adalah ahli jamaah. Ya, gue motivasi sampean ke sholat jamaah. Tatkala kemudian dia sholat jamaah senantiasa hadir, berusaha hadir tanpa pernah ketinggalan, yaitu muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Sekalipun rumahnya jauh. Suatu kali, tatkala Rasulullah hendak melakukan sholat, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke jamaah. Ia tidak melihat wajah sahabatnya itu, tapi kemudian Rasulullah hanya bergumam di dalam hati, karena hendak melakukan sholat. Begitu kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah kemudian selesai berzikir, lantas Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabatnya, adakah kalian tahu di manakah sahabat itu? Semua menjawab, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui Sya'ban. Bukankah sahabat itu yang biasa duduk yaitu di pojokan masjid itu? Lantas kata sahabat-sahabat, iya wahai Rasulullah, dia biasanya tatkala hadir duduk di pojok masjid itu. Tapi kemudian hari ini kami tidak nampak, bahkan beberapa hari ini kami tidak mengetahui dirinya datang menuju masjid wahai Rasulullah. Singkat cerita, kemudian Rasulullah bersama sahabatnya bertandang menuju ke rumahnya. Begitu bertandang menuju ke rumahnya, ternyata rumahnya jauh. Berangkat habis subuh, sampai di sana kira kisaran yaitu waktu sepenenggal, yaitu matahari telah naik. Kalau kita jam hari ini, kira-kira itu jam 7, setengah 8 atau jam 8. Mangkatnya bersubuh. Ya, seandainya seperti itu kira-kira kan kena mengerti. Sampai anek bersubuh ke sholat, melaku kira-kira tekan di gombong bahkan. Gombong ya. Waduh ya. Jadi kira-kira jam 8 atau sekitar kisaran jam 8 sampai di rumahnya. Artinya menunjukkan rumahnya jauh. Lantas begitu kemudian mengetuk pintu, singkat cerita bertemu dengan istrinya. Istrinya ternyata kemudian memberi berita bahwasanya Sya'ban telah meninggal.
Oh, sahabat wis ninggal. Terus bojone terus cerita. Tapi ya Rasulullah, tatkala dia meninggal, ada kalimat yang terakhir yang ia sampaikan, yang sampai hari ini aku tidak tahu apa maksudnya. Itu dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semuanya. Lantas oleh Rasulullah dijelaskan, pada saat dia mengucapkan kalimat kenapa tidak lebih jauh, karena dia melihat pahala sholat berjamaah tatkala mau meninggal, sehingga kemudian dia berandai-andai, ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Masya Allah ya. Waduh. Kenapa kemudian dia mengucapkan kalimat tidak? Kenapa tidak yang baru? Karena suatu kali tatkala kemudian dia berangkat sholat subuh, dia memakai baju dua. Biasanya kemudian tidak sebagaimana biasanya dia memakai baju dua. Yang sebelah dalam pakaian yang baru, pakaian yang luar pakaian yang usang atau yang tidak baru. Karena pada saat itu cuacanya dingin, kemudian dia menembus waktu subuh. Sampai kemudian di tengah jalan ia berjumpa dengan sahabatnya yang lain yang kedinginan. Dan dia hampir-hampir menggigil, sampai-sampai kemudian mengeluarkan asap dari batang hidungnya, dari kemudian tatkala ia berbicara karena hawa dingin yang ditimbulkan pada hari itu. Karena kasihan, kemudian pakaiannya itu dilepas. Yang bagian luar yang bukan baru, ia berikan kepada sahabatnya itu. Sampai-sampai kemudian mereka akhirnya berdua sampai di masjid dan bisa melakukan sholat ibadah, sholat subuh bersama-sama. Nah, tatkala kemudian menjelang meninggal, dia dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dari semuanya itu. Lantas kemudian dia seakan-akan menyesal. Ya Allah, kenapa kemudian tidak yang baru ya Allah? Pada pengen suk sampean ditidoki pahalanya wong haji. Sampai mungkin ngantuk, kenapa nyong ngantuk ben ya Rasulullah, ya Allah, ya nih gitu. Kayak, kenapa nyong ngajinya ngantuk ya, sing ngerti pahala gede-gede kayak orang ngantuk ya. Ustadz yang ngomong assalamualaikum jam setengah sangat wis musim plok deh. Itu seperti. Dan ya, kisah ini populer lah, sudah populer. Kalau terkait masalah kenapa tidak semuanya, karena dia makan roti. Melihat orang miskin yang kemudian dia seakan-akan belum kemasukan di dalam perutnya sesuap makanan. Lantas kemudian dia tatkala yaitu sedang menghadapi makanan yaitu sepenggal roti, kemudian dibagi menjadi dua. Sebagian untuk pengemis itu, sebagian untuk dirinya. Lantas melihat pahala itu, kemudian dia berkata, kenapa tidak semuanya? Masya Allah ya. Ini kisah yang cukup terkenal kalau terkait masalah itu. Kembali ke kitab ini. Artinya, wa mislu hadza 'anis solihina. Kisah-kisah yang seperti tadi, atau kisah-kisah tatkala ditalkin tapi malah melawan perkataan setan, ini cukup banyak. Dan bahkan, yaitu perkataan orang yang ditalkin itu tidaklah menjawab orang yang menalkinnya, tapi justru melawan setannya. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Nah, tetapi kata pengarang kitab ini, waqad tasaffahtu, akan tetapi kemudian aku pernah membuka buku-buku atau kitab-kitab Imam At-Tirmidzi, kemudian Abu Nisa, wasami'tu jami'aha, dan aku pernah kemudian membaca semuanya, mempelajari semuanya, tapi aku tidak pernah mendapati kisah-kisah yang seperti itu. Kata dia, Imam Al-Qurtubi, aku pernah membaca kitab Imam Al-Qurtubi semuanya tidak ketinggalan, tapi kemudian aku tidak pernah mendapati kisah-kisah yang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tetapi kemudian boleh jadi mungkin ada di artikel yang lain atau ada di kitab yang lain yang dimiliki oleh Imam Al-Qurtubi yang sampai hari ini belum aku baca. Aku tidak tahu itu. Wallahu a'lam, kata dia, pengarang kitab. Dan kemudian aku juga pernah membaca kitab-kitab Imam An-Nasai. Sebagian aku mengetahuinya, sebagian belum. Kalau kitab Nasai, dia sebagian sudah mempelajarinya, sebagian belum. Boleh jadi mungkin, tatkala kemudian aku membaca sebagian, aku belum mendapati kisah-kisah yang seperti itu, tapi kemudian di sebagian yang lain, aku juga tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi terkait masalah kisah-kisah yang seperti ini, telah tersebar di banyak beberapa kitab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kami juga menyandarkan kepada beliau terhadap permasalahan kisah-kisah yang seperti itu. Artinya, kita ambil segi pelajaran saja terhadap permasalahan, yaitu persiapan manusia menjemput kepada kematian. Toh pada dasarnya
sesuai dengan keyakinan yang sahih bahwa setan itu memang betul adanya, hadir tatkala kemudian manusia menjemput kepada kematian.